Hai, nama saya Siska. Saya berusia 25 tahun. Saya seorang pekerja seks. Saya bekerja seks itu saya lupa sudah berapa tahun, tapi yang pasti sudah bertahun-tahun. Uh, dikarenakan waktu itu ayah saya meninggal. Ibu saya tidak bekerja, adik saya juga masih sekolah, kakak saya juga masih tidak bekerja. Sejak usia belia, tepatnya saat menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, ia sudah mencari uang dengan menjadi pekerja seks. Meski ada banyak stigma negatif terhadap pekerjaannya, diakui Siska karena pekerjaannya itu ia bisa membantu perekonomian keluarganya yang bahkan seringkali tidak makan karena mereka tidak memiliki uang. Saya mencoba beberapa pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, tapi tidak mencukupi karena saya juga butuh bayar kontrakan, saya juga butuh bayar biaya sekolah adik saya, bahkan karena kita tidak ada yang bekerja, kadang-kadang kita juga kalau untuk makan juga kita harus nyuci piring dulu di rumah orang. Saya melihat bahwa tetangga saya hidupnya itu enak, terus dengan ekonomi yang berkecukupan. Akhirnya saya bertanya bagaimana caranya. Saya bertanya bagaimana caranya, ternyata dia melakukan pekerjaan seks. Akhirnya saya mengikuti tetangga saya itu dan dia memberikan saya beberapa link, harus kesini, dan akhirnya saya juga karena berjejaring dengan teman-teman PSK yang lain, akhirnya saya pun mendapatkan banyak link. Pekerja seks karena alasan ekonomi seringkali merupakan hasil dari situasi yang penuh tekanan, eksploitasi, dan kurangnya pilihan lain. Beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk memilih menjadi pekerja seks karena alasan ekonomi, antara lain karena kemiskinan hingga akses terbatas ke pendidikan. 1 tahun sampai 2 tahun saya bekerja sebagai pekerja seks, saya terkena IMS, infeksi menular seksual. Pertama herpes dulu sih, terus abis itu herpesnya diobatin sembuh, baru aku kena GO. Pada waktu saya melakukan cek IMS di klinik, saya menyebutkan status saya sebagai pekerja seks, dan mungkin di beberapa klinik, di beberapa puskesmas ada dokter yang memberikan saya saran-saran seperti kenapa kamu bekerja seperti ini, kan masih banyak pekerjaan yang lain, kenapa kamu bekerja gini, kan ini resikonya tinggi, kamu nggak sayang sama diri kamu. Tapi pada saat itu saya tidak bisa berpikir banyak karena yang saya butuhkan hanyalah uang, karena kebutuhan ekonomi saya yang saya pikirkan gitu. Saya bertemu dengan teman-teman LSM, akhirnya mereka mengajak saya untuk tes HIV, lalu akhirnya saya jadi rutin tes HIV dan didampingi oleh teman-teman LSM, dan berjalannya waktu mungkin 1 tahun saya rutin melakukan, 1 tahun 2 tahun lah saya rutin melakukan tes. Akhirnya muncullah PrEP. PrEP atau profilaksis prapajanan adalah metode pencegahan HIV yang efektif dan disarankan untuk beberapa kelompok berisiko tinggi. Pekerja seks termasuk dalam kelompok berisiko tinggi untuk terpapar HIV karena karakteristik pekerjaan mereka yang terkait dengan aktivitas seksual dengan berbagai pasangan. Dengan mengkonsumsi PrEP secara teratur sesuai dengan petunjuk medis, pekerja seks dapat mengurangi resiko penularan HIV saat berhubungan seks dengan mitra yang berstatus HIV positif atau berisiko tinggi, dan dapat membantu mengurangi kecemasan yang kerap dialami Siska pasca melakukan pekerjaannya. Dengan menggunakan PrEP itu saya merasa safety sekali, tapi saya juga tetap menggunakan kondom karena
kalau saya tidak menggunakan kondom, saya juga bisa terkena IMS. Bagi teman-teman saya yang masih bekerja seks, saya menyarankan untuk menggunakan kondom dan PrEP karena kita itu tidak tahu yang namanya kecelakaan. Walaupun kita sudah safety dengan kondom, kita tuh nggak tahu kapan kondom itu pecah, kapan kondom itu rusak, dan customer kita itu nggak tahu apakah dia tidak memiliki riwayat IMS dan HIV atau tidak sebelumnya, kita tidak tahu. Jadi kalau hanya kondom saja, saya rasa proteksi kita kurang. Jadi lebih baiknya lagi kalau kita sudah memproteksi diri kita dengan PrEP. Itu sih saran buat teman-teman aku yang di luar sana yang masih melakukan pekerjaan seks.